Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Farina Ayu. Topik yang akan dibahas kali ini berkaitan erat dengan dunia perpajakan, khususnya soal bagaimana orang atau perusahaan berusaha menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Istilah tax avoidance dan tax evasion mungkin terdengar mirip, tapi sebenarnya memiliki perbedaan yang sangat penting dari sisi hukum dan etika. Untuk itu, mari kita mulai pembahasannya dengan melihat judul utama presentasi saya, yaitu tax avoidance dan tax evasion, batasan hukum dan isu etika. Topik ini sangat penting sekali karena pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya banyak perusahaan maupun individu yang berusaha membayar pajak seminimal mungkin. Tidak semua cara tersebut melanggar hukum, tetapi tetap perlu kita kritisi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami secara jelas apa itu tax avoidance dan tax evasion, serta bagaimana keduanya mempengaruhi sistem perpajakan. Di slide ini kita akan melihat definisi keduanya. Tax avoidance adalah tindakan menghindari kewajiban pajak dengan cara yang masih sesuai dengan hukum, biasanya melalui perencanaan pajak. Sementara itu, tax evasion merupakan tindakan yang menghindari pajak secara ilegal, seperti memalsukan laporan keuangan atau menyembunyikan pendapatan. Perbedaan ini penting karena satu bersifat legal, sedangkan yang lain bisa berakibat hukum pidana. Secara hukum, tax avoidance diperbolehkan, tetapi seringkali menimbulkan kontroversi etika, terutama bila dilakukan secara agresif. Sementara tax evasion jelas merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Menariknya, ada wilayah abu-abu di antara keduanya, yaitu praktik yang secara teknis legal namun melanggar semangat kehadiran pajak. Inilah mengapa pemahaman batas hukum dan etika menjadi sangat penting. Di Indonesia sendiri, kita punya beberapa kasus nyata yang menggambarkan praktik penghindaran maupun pengelakan pajak. Salah satunya adalah kasus dari Panama Papers di tahun 2016, di mana nama-nama tokoh Indonesia muncul sebagai pemilik perusahaan offshore. Ini tidak langsung berarti mereka melanggar hukum, tapi menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa mereka menggunakan yurisdiksi pajak rendah untuk menyimpan kekayaan, suatu bentuk tax avoidance atau bahkan evasion jika terbukti tidak dilaporkan ke otoritas pajak. Kasus ini menunjukkan bahwa praktik semacam ini bukan hanya terjadi di luar negeri saja, tapi juga ada di sekitar kita. Nah, dari kasus tadi kita masuk ke sisi etisnya. Banyak perusahaan besar di Indonesia melakukan tax avoidance dengan cara sah menurut hukum, misalnya lewat anak perusahaan dari luar negeri atau rekayasa beban pajak. Tapi pertanyaannya, apakah itu adil? Di saat pelaku UMKM dan masyarakat biasa tetap bayar pajak dengan benar, perusahaan besar malah menggunakan strategi untuk membayar seminimal mungkin. Meskipun legal, ini menimbulkan kesenjangan dan rasa ketidakadilan. Di sini, pentingnya melihat pajak tidak hanya dari sisi hukum, tapi juga dari sisi moral. Apakah kita membayar pajak sebagai kewajiban hukum atau sebagai tanggung jawab sosial? Lalu, bagaimana respon pemerintah? Ada beberapa kebijakan penting. Yang pertama, tax amnesty tahun 2016. Ini adalah program yang memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk mengungkap harta yang sebelumnya tidak dilaporkan, dengan imbalan penghapusan sanksi dan denda. Tujuannya adalah menarik dana besar yang selama ini disimpan di luar negeri. Yang kedua, AEOI atau Automatic Exchange of Information. Indonesia bekerja sama dengan negara lain untuk saling bertukar informasi keuangan lintas batas. Ini mempersempit ruang bagi praktik penghindaran pajak internasional. Dan yang terbaru adalah UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memperkuat sistem pajak untuk menyesuaikan kebijakan agar lebih adil dan akuntabel. Ini semua menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menutup celah penghindaran pajak, tapi tetap butuh partisipasi aktif
dari pelaku usaha dan masyarakat. Dari pembahasan tadi, kita bisa lihat bahwa tax avoidance dan tax evasion memang berbeda secara hukum. Yang satu legal, yang satu ilegal. Tapi kita juga belajar bahwa dalam praktiknya, keduanya bisa berdampak serupa bagi negara, yaitu mengurangi penerimaan pajak. Karena itu, penting bagi kita, terutama sebagai calon pelaku usaha, akuntan, atau pengambilan kebijakan, untuk tidak hanya memikirkan legalitas, tapi juga tanggung jawab moral. Bayar pajak bukan cuma soal kewajiban administratif, tapi bagian dari kontribusi kita dalam membangun masyarakat dan negara. Jadi, saat kita dihadapkan pada pilihan untuk menghindar secara legal, coba tanyakan ke diri sendiri, apakah ini adil, apakah ini benar, dan apakah ini berdampak baik bagi kita. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tax avoidance dan tax evasion ini. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita, tidak hanya dari sisi hukum perpajakan, tapi juga dari perspektif etika dan tanggung jawab sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.